semua. Halo Sobat KY, kita jumpa lagi di Let's Talk. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dian Setianingrum, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya sebagai moderator podcast hukum kali ini untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai soal tindak pidana khusus tuh teman-teman ya. Jadi di mana tindak pidana khususnya itu di sini korupsi. Yang ternyata ya Pak ya, itu tuh sampai saat ini masih banyak sekali itu Pak kasus-kasus korupsi ya. Tentu pengadilan tindak korupsi dimanapun itu juga masih ramai di persidangan-persidangan tuh ya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai tindak korupsi tersebut. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Ari selaku narasumber kita siang hari ini. Beliau seorang ahli hukum di bidang tindak pidana korupsi. Selamat datang Pak Ari, bagaimana kabarnya? Selamat datang. Aku manggilnya Kak ya dia. Oke, jadi kita manggilnya Kak aja. Oke, boleh. Terima kasih atas waktunya. Kita diberi kesempatan untuk diskusi di siang hari ini ya. Ya, terima kasih Pak yang sudah berkenan hadir ya di pada podcast kali ini Bapak ya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar diskusi kita enak gitu ya Pak ya, biar enggak karena sudah mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Ari Nugroho, sarjana hukum. Saya berprofesi sebagai advokat. Alhamdulillah saya diberi kesempatan beberapa kali menangani kasus tindak pidana korupsi. Seperti itu, singkat perkenalan pada saya. Oke, wow, sangat benar-benar yang sosok yang sangat bisa kita apresiasi nih Pak Ari ya buat kedatangannya nih Bapak ya. Nah, saat ini kita tahu bahwa baru-baru ini juga ada beberapa kasus korupsi tuh Pak ya yang sangat-sangat mencuat. Misalnya tuh pada penangkapan nih mantan Menteri Perdagangan kita Tom Lembong itu ya, terus ada Harvey Muiz ya Bapak ya yang terkait kasus timah yang diduga merugikan negara itu sekitar 300 triliun itu ada ya Pak ya. Nah, terus dari kasus tersebut itu sih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak ketentuan hukum yang benar mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia itu? Baik, Kak Dia, memang akhir-akhir ini kita diramaikan ya, di jagat media sosial maupun media konvensional mengenai kasus-kasus korupsi yang tak kunjung berkurang ya. Lalu kita akan bicara aturan hukumnya. Aturan hukum berkaitan dengan korupsi sebenarnya telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan, setidaknya 2 perubahan di tahun 2000, kalau tidak salah di tahun 2021. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, kemudian diubah yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ya, perubahan kedua. Jadi penerapan atau aturan yang berkaitan dengan pidana korupsi yaitu undang-undang tadi. Namun selain undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, kasus korupsi itu melibatkan banyak sektor sehingga memungkinkan korupsi itu berkaitan dengan undang-undang atau peraturan berkaitan dengan korupsi di sektor yang berkaitan tersebut. Misalnya, jika korupsi itu melibatkan perbankan, maka sangat mungkin undang-undang perbankan itu juga dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Jadi ikut ambil gitu ya jadi peraturannya. Ya, karena memang kita kenal istilah tindak pidana kerah putih ya, orang-orang pintar. Oh iya. Kejahatan-kejahatan orang pintar, sehingga sangat mungkin kan korupsi itu berkaitan dengan undang-undang yang lain, berkaitan dengan tidak hanya pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti itu Mbak Dian. Jadi sebenarnya tuh udah ada regulasi atau ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tuh Pak ya. Tapi kenapa ya masih banyak banget tuh Pak kasus-kasus tiap tahunnya tuh hampir
malah nambah ya Pak ya untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia itu. Jadi bagaimana Pak? Terus bagaimana penegakan hukumnya itu Pak? Apakah kurang efektif dalam penerapan hukumnya atau penegakan hukumnya dari regulasi yang telah disebutkan Pak Ari tadi? Baik, penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu memang sangat rumit ya, sangat rumit, berkaitan dengan banyak sektor ilmu pengetahuan yang lain lintas keilmuan, sehingga menurut saya kalau kita bicara tentang penegakannya, kita tidak hanya bicara soal aturan ini. Kalau menurut teori Lawrence Friedman itu kan ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama faktor legal substansi, yaitu tadi kita bicara tentang aturan mengenai pidana korupsi. Ya, ini mengalami banyak dinamika, apalagi berkaitan dengan perubahan yang kedua. Pada saat itu tahun 2019 Mbak semester berapa Pak? Udah kuliah belum? Belum ya. Kalau saya sih kalau pada tahun itu masih SMA kali ya Pak ya. SMA. Kalau mengikuti media sosial maupun media konvensional tahun 2019 itu kan pernah terjadi demo besar-besaran penolakan terhadap perubahan undang-undang. Jadi secara substansi undang-undang ini menurut saya kurang begitu maksimal dibuktikan dengan perubahan yang kedua itu terdapat penolakan dari banyak masyarakat. Ini bicara tentang substansi atau aturan mengenai tindak pidana korupsi. Kemudian tidak hanya itu, penegakan hukum juga dipengaruhi legal struktur atau aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sangat mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik. Aparat penegak hukum, kalau kita bicara mengenai penegakan hukum berarti ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Semestinya empat profesi ini itu harus saling mendukung supaya tidak hanya aturannya yang diperhatikan, tapi aparatnya juga. Mungkin secara aturan mungkin tidak begitu bagus, tapi secara apabila aparatnya itu punya integritas yang baik, itu bisa ditegakkan dengan baik. Selain itu, selain dua faktor tersebut, ada satu faktor lagi yang sangat penting, yaitu mengenai budaya hukum. Ini juga sangat penting. Pada akhirnya yang menikmati atau yang menjalankan hukum itu kan masyarakat ya. Masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak harus atau jangan hanya tergantung pada aturan ataupun aparat penegak hukumnya, namun masyarakat juga harus memperhatikan dan bisa memulai untuk meningkatkan kesadaran hukumnya. Contoh kecil saja ya, terkadang itu aturan itu sudah bagus. Contoh kecil, undang-undang lalu lintas, gitu kan. Memang di situ telah diatur mengenai lalu lintas, namun banyak juga masyarakat itu tidak memperhatikan. Misalnya lampu hijau tapi tetap diterapkan. Itu berkaitan dengan budaya hukum. Nah, berkaitan dengan korupsi ini itu juga sama. Ya, kan juga kadang masyarakat ketika mengurus suatu dokumen ketika lama itu kan kadang pengennya cepat. Mau ngantri gitu ya Pak ya, budaya yang sangat ngantri itu kan juga budaya. Tiga faktor itu mengaruhi penegakan hukum, terlebih berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini ya. Sehingga kesimpulan saya kalau berkaitan dengan penegakan hukumnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana korupsi, memang menjadi PR bersama untuk supaya kita bagaimana caranya kasus korupsi bisa berkurang gitu. Jadi untuk penegakan hukum itu juga dipengaruhi dari tiga faktor tadi ya, yang menganut pada teori Lawrence ya. Iya, betul. Ya, kalau yang saya lihat juga di Indonesia juga mungkin untuk aturannya dan betul, tapi penegakan hukumnya yang salah dari aparatnya mungkin ya Pak ya, yang kalau kita lihat tuh banyak
banyak sekali tuh kasus-kasus kayak suap-suap itu juga itu masih Iya. banyak banget ya Pak ya, itu harus diperhatikan apalagi dari yang tiga tadi budaya hukumnya Pak ya, itu sangat mungkin bisa dikatakan itu sangat jelek ya di sini untuk budaya hukum. Jadi untuk penegakan hukumnya itu masih kurang efektif gitu ya Pak ya dari aturan itu. Betul. Ya itu PR kita bersama. Oke, nanti kita dan buat sobat hukum nih ya, itu juga jadi PR untuk sobat hukum agar bisa menegakkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Ya, jadi lalu kalau masyarakat itu Pak yang kalau tahu ada dugaan korupsi gitu, kemana sih mereka harus melapor dan seperti apa Pak prosesnya agar sobat-sobat hukum itu juga tahu nih bagaimana itu Pak untuk cara melapornya, terus prosesnya tuh bagaimana? Silakan Pak. Oke, baik. Memang ya kalau kita bicara korupsi itu, saya kalau boleh mengatakan korupsi itu musuh kita bersama. Iya. Ya. Semua elemen itu harus saling bergandengan tangan untuk kemudian mencegah atau setidaknya waspada dengan adanya tindak pidana korupsi. Karena korupsi itu jika kita amati secara bersama, dampaknya bagi kita, bagi negara Indonesia itu sangat berbahaya. Bisa dengan adanya korupsi itu menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, bahkan yang paling mengerikan itu ketika masyarakat sudah tidak mempercayai aparat penegak hukum, tidak mempercayai pemerintah, itu kan sangat luar biasa dampak dari korupsi itu. Nanti bisa jadi orang akan malas membayar pajak karena toh pada akhirnya akan dikorupsi. Ya, makanya pencegahan itu juga sangat penting, melibatkan masyarakat. Dan apabila masyarakat kemudian melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, itu dapat melaporkan di kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, supaya masyarakat itu dalam melaporkan itu memudahkan kepolisian, kejaksaan maupun KPK, sebaiknya atau disarankan untuk melampirkan bukti-bukti permulaan yang cukup, kronologis, sehingga nanti memudahkan bagi kepolisian, kejaksaan maupun KPK dalam memprosesnya. Begitu kalau masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Jadi masyarakat itu juga bisa melaporkan gitu ya Pak ya? Bisa. Apalagi gini Mbak Dian, menarik. Pada tahun 2018 kalau tidak salah, pemerintah itu mengeluarkan PP nomor 43 tahun 2018. PP ini mengatur tentang apa? PP ini mengatur tentang penghargaan pemerintah terhadap masyarakat kalau seandainya dia mengetahui adanya tindak pidana korupsi, masyarakat melapor nanti dapat penghargaan. Enak sekali itu Pak ya. Tapi memang banyak masyarakat yang belum tahu Mbak. Iya. Jadi di PP itu masyarakat dapat penghargaan bisa sampai uang 200 juta. Wow, banyak sekali ya. Yeah. Jadi sobat hukum nih ya yang mau melaporkan adanya dugaan korupsi itu ya, karena adanya peraturan pemerintah yang sudah dibuat itu bahkan yang dikatakan Pak Ari kalau ingin melaporkan itu bisa mendapatkan itu ya Pak ya. Berapa Pak tadi? Kalau tidak salah aturannya itu sampai 200 juta. Keren banget sobat hukum. Cuman ini perlu kita sebarkan informasi ini. Sepertinya banyak masyarakat yang belum tahu. Karena saya sendiri juga belum tahu ini kabar sebelumnya. Betul. Jadi untuk masyarakat atau sobat hukum tuh juga bisa melapor ke KPK atau ke pemberantas korupsi gitu ya, atau ke kepolisian gitu. Nah sekarang soal pelaku nih Pak, siapa saja yang bisa terkena tuh tindak pidana korupsi Pak? Apakah hanya pejabat negara atau ada lingkup lainnya juga? Karena yang saya tahu, yang saya ketahui untuk saat ini hanya mungkin pejabat-pejabat aja nih yang korupsi gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan itu kita coba masuk di isi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau kita lihat di sana itu kan ada beberapa jenis tindak pidana korupsi. Ambil saja pasal 2
Ini pasal juga yang pernah didakwakan kepada klien saya. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Pasal 2 itu setiap orang dengan melawan hukum, memperkaya orang lain, diri sendiri atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, coba kita bedah ya pasal ini. Iya. Setiap orang di teori hukum itu dimaknai perorangan atau korporasi. Iya. Perorangan itu tidak hanya bicara tentang pejabat. Artinya korupsi itu bisa melibatkan pejabat maupun swasta, orang umum, seperti itu, Mbak. Jadi semua pihak itu Iya. bisa ya Pak. Jadi kata kuncinya setiap orang di pasal 2 itu kita cek dengan pasal lain juga. Kita ambil contoh pasal 2. Setiap orang melawan hukum memakai diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Jadi kalau orang dan nantinya bisa merugikan keuangan negara, orang tersebut bisa dikenakan korupsi seperti itu, Mbak Dia. Jadi tidak hanya pejabat saja Betul. ya Pak ya, ternyata itu setiap orang, karena melihat dari regulasi yang dicantumin Pak Ari tadi ya di pasal 3 ya Pak ya kalau Pasal 2, pasal 3. 2 pasal Kita ambil contoh itu. Oke, jadi kalau nanti untuk- kita bedah satu-satu Oh, juga selesai di nanti sini. podcastnya lama ini Pak ya. Iya. Ya oke, jadi untuk apa namanya untuk pelaku itu bisa jadi semua masyarakat itu juga bisa terlibat masuk dalam bisa terkena tindak pidana korupsi. Itu tergantung pada kasusnya mungkin ya Pak yang dialami. Terus apalagi yang merugikan negara itu sangat-sangat faktor yang mempengaruhi adanya tindak pidana Betul, korupsi. Terus berdasarkan pengalaman Bapak nih Pak ya, untuk jenis dan bentuk-bentuk korupsi itu apa saja Pak yang sering terjadi? Biasanya tuh ditemukan itu pada sektor apa Pak? Oke, baik. Dari sekian banyak jenis tindak pidana korupsi, sependek pengetahuan saya, yang sering terjadi itu yang pertama berkaitan tindakan-tindakan yang merugikan negara. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pengadaan ataupun terjadinya kepentingan pejabat gitu. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian negara ini sangat banyak, seperti yang tadi saya sampaikan di pasal 2. Kalau kita ambil contoh kasus juga beberapa kronologis kasus yang berbeda itu masuknya di pasal 2. Termasuk kalau kita singgung, kalau tadi Mbak singgung mengenai Harvey Moise itu juga kenanya pasal 2 itu. Ini berkaitan dengan kerugian negara. Kemudian suap menyuap ini sering terjadi di lingkup peradilan. Kalau Mbak masih ingat kemarin rame ada anak pejabat yang dibebaskan. Oh iya. Ya, itu kan berkaitan dengan suap. Kasus pembunuhan itu kalau nggak salah ya. Ya, itu berkaitan dengan suap menyuap. Terus berkaitan dengan pengadaan itu juga banyak. Misalnya jalan yang harusnya dengan spek sekian kemudian diturunkan. Iya. Itu jenis-jenis tindak pidana yang menurut saya itu sering terjadi. Kemudian menindaklanjuti pertanyaan yang selanjutnya mengenai sektor mana saja. Iya. Itu sependek pengetahuan saya terjadi di lingkup pemerintahan itu Banyak sekali itu ya. banyak. Kemudian BUMN, BUMD, kemudian sektor pemerintah daerah itu juga sering seperti itu, Pak. Jadi tadi kan Mbak Ari sempat menyinggung ya mengenai suap gitu Pak ya. Mungkin teman-teman belum tahu lebih dalam ya mengenai suap itu juga termasuk jadi jenis ya Pak ternyata. Iya, Mungkin bisa betul. dijelaskan lagi tuh Pak perbedaan dari korupsi dan suap itu Pak, biar nanti teman-teman bisa lebih paham lagi nih untuk Oke. ini. Jadi teman-teman semuanya, secara garis besar jenis-jenis tindak pidana yang tadi disampaikan, suap, kerugian negara, pengadaan barang, itu yang dinamakan korupsi. Jadi pertanyaannya kalau suap sama korupsi sama apa enggak? Sama. Iya, Jadi sama. suap itu payung besarnya. Tapi jenis-jenisnya ada suap dan korupsi itu payung besarnya. Kemudian ada jenis-jenis yang lain itu tindak pidananya itu dinamakan korupsi. Korupsi. Seperti itu. Jadi
suap itu termasuk dari jenis korupsi, teman-teman. Betul. Jadi jangan sampai salah paham nih mengenai perbedaan korupsi dan suap ini ya. Terus tadi kan sempat menyinggung nih Pak kita kasus tipikor ya pada Harvey Muiz ya. Betul, betul. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak ya, karena kemarin juga benar-benar viral tuh Pak ya dari hukumannya yang sangat tidak relevan nih Pak ya, untuk kerugiannya mencapai 300 triliun ada ya itu ya, dengan hukuman 6,5 tahun kan Pak ya. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai kasus ini? Ini tanggapan saya pribadi ya. Iya, tanggapan pribadi aja. Bebas nilai kan artinya. Iya, nggak ada nilai-nilai Pak di sini Pak. Jadi memang saya melihat fenomena itu sedikit menyayangkan. Bahkan banyak bertebaran meme rela dipidana, rela di penjara asalkan mendapatkan uang. Iya, Dan itu kan sekali. sangat mengerikan ya Pak. Jadi memang sebenarnya itu pemerintah itu ataupun Mahkamah Agung itu telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2020 kalau tidak salah, itu berkaitan dengan pedoman pemidanaan mengenai pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita merujuk pasal itu, semestinya pemidanaan atau putusan pidana itu lebih dari 6 tahun sekian itu. Iya, itu kurang Pak menurut Iya. saya sendiri. Saya juga mau nih korupsi ya biar cepet kaya ini Pak kalau kayak gitu. Karena di pedoman itu tingkat kerugian yang mencapai 300 triliun itu masuk kategori berat. Masuk kategori berat, apalagi di sana juga ada tindak pidana pencucian uang juga. Nah, kalau kita merujuk pedoman pemidanaan itu mestinya kategorikan berat dan hukumannya maksimal. Itu. Nah, kalau Harvey Muiz itu kan pasal 2 ya. Iya. Itu maksimalnya itu 20 tahun atau penjara seumur hidup. Kalau kita melihat pedoman itu mestinya seperti itu. Harus diputus pidana 20 tahun atau penjara seumur hidup. Jadi untuk hakim sendiri itu di sini mengambil regulasi mana ya Pak ya? Karena kan dari regulasi yang Bapak sebutkan yang harusnya 20 tahun terus ini jadi 6,5 yang sangat menggegerkan warga Indonesia ini Pak khususnya Pak ya. Yaitu faktor hakim kita juga tidak tahu ya kenapa kemudian hakim memutus seperti itu. Mungkin juga hakim punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi kalau bicara secara normatif, mestinya sudah ada pedoman itu, dan pedoman itu bisa dijadikan sebagai patokan. Untuk kasus sebelumnya ada nggak sih Pak kasus yang korupsi yang termasuk korupsi berat itu? Ada nggak kasus sebelumnya yang hampir mirip seperti Harvey Muiz, terus bisa sebutkan untuk hukumannya apakah udah sesuai dengan regulasi yang ada atau sama kayak Harvey Muiz itu Pak? Iya. Coba ya ingat-ingat ya. Oh iya, kasus PT Asabri waktu itu juga didakwa dengan pasal yang sama dengan nilai kerugian 22 triliun kalau tidak salah itu. Hampir juga itu ya. Sama-sama triliunnya. Iya, sama-sama triliunnya. Nah, waktu itu hakim memutus sampai 20 tahun kalau tidak salah itu. Artinya mestinya berarti dengan Yang ini. Ya mestinya lebih dari 6 tahun. Tapi kita tidak tahu pertimbangan seperti apa yang dilakukan hakim sehingga terjadi putusan yang seperti itu. Sangat disayangkan sekali ini Pak, memang untuk penegakan hukumnya Ya, itu yang kan kurang. takutnya tidak ada efek jerah bagi Iya. pelaku-pelaku tidak pidana korupsi seperti itu, Mbak. Bahkan itu juga merugikan, sangat-sangat merugikan negara itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk 6,5 tuh menurut saya juga kurang banget lah ya. Terus tadi kan juga adanya perbedaan hukuman tuh Pak ya, yang tadi siapa Pak kasus yang sebelumnya itu PT Asabri. Asabri ya kan. Jadi untuk kasus pada PT Asabri itu korupsinya itu di 22 triliun.
Terus untuk yang Harvey Muiz yang sudah sampai 300 triliun tapi hukumannya itu hanya di 6,5, sedangkan yang Asabri itu 20 tahun itu ya Pak ya. Terus dari dua kasus tersebut kita juga bisa lihat tuh Pak tentang disparitas atau ketimpangan penegakan hukumnya itu Pak. Dalam kasus tipikor ya, ini yang contohnya dua tadi itu. Bisa Bapak jelaskan bagaimana disparitas ini terjadi dan apa Pak penyebabnya? Baik, Kak Dian. Memang isu disparitas itu menjadi diskusi yang sangat menarik ya, baik terus khususnya di hukum pidana, baik dari kalangan akademis maupun praktisi. Disparitas itu dapat dimaknai perbedaan besaran pidana yang diberikan oleh pengadilan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Saya garis bawahi yang hampir sama, karena sebenarnya disparitas atau perbedaan besaran putusan itu sangat wajar. Karena tidak ada kasus yang benar besaran pidana yang dijatuhkan itu berbeda, itu sangat wajar. Namun yang menjadi pertanyaan atau keresahan masyarakat itu kan apabila perbedaan itu terlampau jauh, dari 20 tahun ke 6,5. Itu kan menjadi keresahan banyak pihak ya. Sehingga sebenarnya Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan tadi yang saya singgung, pedoman pemidanaan, supaya disparitas itu tidak terlampau jauh perbedaannya, seperti itu. Nah, kalau ditanya penyebabnya apa kok bisa terjadi disparitas itu, kalau menurut saya itu setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor sistem hukum. Jadi dari sistemnya itu juga termasuk. Kalau Mbak masih ingat, sistem hukum yang dianut negara kita itu apa? Sistem hukumnya Eropa Kontinental atau civil law. Iya, Civil law itu ada kecenderungan undang-undang yang menjadi pedoman hakim dalam memutus. Seperti itu. Berbeda dengan common law yang menitik beratkan jurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu digunakan sebagai pedoman untuk memutus. Nah, penggunaan itu kan penggunaan civil law yang tadi berdasarkan undang-undang, artinya hakim tidak punya atau tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan hakim terdahulu, sehingga sangat wajar di sistem civil law itu terjadi disparitas. Beda dengan common law, karena mengikuti putusan hakim terdahulu terhadap kasus-kasus yang sama sangat memungkinkan setiap kasus yang hampir sama itu diputus dengan pidana yang sama. Itu berkaitan dengan sistem hukum. Kedua, berkaitan dengan undang-undang. Isi dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri itu kita ambil contoh pasal 2, pasal 3 itu sama-sama kerugian negara. Di pasal 2 itu yang menjadi titik poin itu di kerugian negara. Di pasal 3 itu juga di kerugian negara, namun di situ ada jabatan atau wewenang. Jadi ketika ada jabatan atau wewenang yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian negara, itu dihukum minimal 1 tahun, maksimal 20 saja. Ya, logikanya harusnya karena ada kewenangan harusnya lebih tinggi kan? Gitu, ya. Pada sama-sama itu banyak pasal 2 dan 3 itu sering mengakibatkan disparitas karena isi dari undang-undang, artinya undang-undang memang mempengaruhi artinya disparitas itu. Hampir sama jadi Ya, isinya. yang pasal 2 itu 4 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Yang pasal 3 itu 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Nah, gitu. Itu sehingga akan terjadi disparitas seperti itu. Yang ketiga, faktor ketiga yaitu faktor hakim itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan hakim, latar belakang, keyakinan dan lain-lain itu bisa juga mempengaruhi disparitas putusan pengadilan.
Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, jadi untuk faktor yang ketiga itu kan jadi dari hakimnya itu Pak ya. Terus satu hal yang sering terjadi itu Pak ya, yang jadi perhatian itu kan bagaimana tuh masyarakat mengawal hakim di persidangan dalam kasus tindak pidana khususnya di tipikor ini tuh Pak. Apakah memungkinkan untuk melibatkan komisi yudisial Pak dalam mengawal perkara dalam semua tindak pidana itu khususnya tipikor? Ya, jawabannya sangat memungkinkan. Karena memang amanat Undang-Undang Dasar itu ada lembaga pengawasan, yaitu Komisi Yudisial. Salah satu tugas Komisi Yudisial itu menegakkan martabat keluhuran hakim. Nah, untuk menjaga martabat keluhuran dan perilaku hakim itu, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pemantauan persidangan, kemudian memproses adanya laporan masyarakat. Artinya Komisi Yudisial menjadi lembaga yang sangat memungkinkan kita libatkan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi. Jadi Komisi Yudisial dengan kewenangan tersebut dapat memantau persidangan. Itu sangat memungkinkan. Terus untuk cara masyarakat itu agar bisa melapor itu bagaimana Pak? Jika masyarakat itu tahu mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, kita bisa mengambil contoh yang Harvey Muiz ya, itu mungkin banyak masyarakat yang berpikir, loh ini hakimnya gimana ini kok dengan kasus yang sangat berat tapi untuk hukumannya tidak setimpal. Itu mungkin kan masih banyak masyarakat yang sangat pengen tahu tuh Pak ya, itu dari dugaan-dugaan mereka itu pasti adalah ini pelanggaran tuh mungkin selama ini mereka masyarakat itu kurang ya Pak ya, kurang tahu bagaimana cara melapornya gitu Pak. Itu bisa dijelaskan. Iya, jadi dengan adanya Komisi Yudisial tersebut, masyarakat sekarang bisa melakukan laporan untuk proses pengawasan. Karena menurut saya dan sepengalaman saya ketika saya menangani sebuah kasus, kemudian saya mengajukan laporan pengawasan ke Komisi Yudisial, proses persidangan itu bisa lebih baik karena hakim akan juga berhati-hati dalam bersikap, memberikan kesempatan yang sama. Memang kan latar belakang atau niat baik didirikannya Komisi Yudisial kan seperti itu. Lalu karena Komisi Yudisial itu bertempat di Jakarta, melalui penghubung Komisi Yudisial itu masyarakat bisa dimudahkan. Jadi gini teman-teman, Komisi Yudisial itu memang berada di Jakarta, tapi terdapat penghubung Komisi Yudisial. Untuk saat ini setidaknya ada 20 kantor penghubung Komisi Yudisial di provinsi ya, seperti itulah, supaya memudahkan masyarakat ketika melapor dapat melalui penghubung Komisi Yudisial. Kalau di Jawa Tengah itu letaknya di Semarang, kantornya itu di Jalan Pamulatse. Teman-teman jika ingin melakukan laporan pemantauan persidangan bisa berkunjung ke sini ataupun bisa lapor melalui online. Tapi jangan lupa ketika melakukan laporan atau bermaksud untuk supaya sidangnya dipantau, itu juga melengkapi syarat-syaratnya. Syaratnya mudah kok Mbak, melengkapi identitas, kronologis peristiwa seperti itu, dan nanti akan diproses apabila kemudian disetujui, nanti sidang yang akan berjalan akan diawasi seperti itu. Jadi peran KY itu juga sangat penting nih teman-teman ya untuk untuk peradilan di. Ya, karena saya mengalami sendiri. Oh gitu Pak. Jadi ada satu perbedaan bagaimana sidang diawasi oleh Komisi Yudisial dan tidak. Seperti itu. Bagaimana Pak? Maksudnya untuk perbedaannya tuh? Ya, jadi akhirnya persidangan lebih tertib kan gitu, karena ada yang memantau. Terus kita juga akan diberikan kesempatan bertanya yang sama. Ya saya tidak kemudian menutup mata ya, masih banyak proses-proses persidangan itu yang berat sebelah. Tapi harapannya dengan ada pemantauan Komisi Yudisial,
proses itu bisa berimbang gitu. Dan harapannya menghasilkan putusan yang berkeadilan. Jadi melihat itu berarti masih banyak nih Pak. Apakah kita harus apakah setiap persidangan itu apakah harus nih Pak dipantau terus saja biar nanti untuk persidangan itu juga lebih efektif, lebih baik lagi. Apakah harus nih Pak? Idealnya seperti itu. Tapi memang ada ketentuan yang diberikan oleh KY, kasus-kasus apa saja yang memang bisa dipantau. Jadi yang kasus yang dipantau itu kasus berkaitan dengan kasus publik. Tidak mungkin ya kasus privat, misal perceraian minta pemantauan. Tergantung itu ya Pak ya untuk tindak lihat kasusnya, kemudian dampak kasus tersebut, apakah melibatkan atau menjadi perhatian masyarakat, itu masuk kategori kasus yang dapat dipantau. Seperti kasus perceraian, terus penetapan poligami, itu ya nggak bisa ya, gitu, karena ada kategorinya. Jadi miris sekali ya Pak ya kalau lihat dari sistem peradilan kita sekarang itu juga masih banyak tuh Pak ya kasus-kasus suap penyuap antar hakim itu juga banyak banget tuh Pak ya. Tapi saya meyakini setiap tahun proses penegakan hukum kita menuju arah yang lebih baik. Saya aminin aja ya Pak ya, semoga beneran. Iya. Nah jadi perlu diketahui ya teman-teman, jadi untuk pembahasan kita dari tadi itu ya, untuk korupsi itu tidak hanya melibatkan pejabat negara itu ya, tapi bisa juga melibatkan pihak swasta atau pihak siapa saja, termasuk perseorangan itu juga bisa ya Pak ya, tergantung kasusnya itu yang mengakibatkan kerugian negara. Pokoknya itu untuk fokusnya itu yang merugikan negara gitu ya Pak ya. Terus untuk modusnya juga beragam ya Pak ya, dari suap atau pengadaan gitu ya Pak ya, dari suap yang menyalahgunakan wewenang itu juga bisa ya tuh Pak. Biasanya tuh masih banyak ditemukan di sektor perusahaan gitu ya kalau korupsi itu, di pengadaan barang dan jasa atau yang berkaitan dengan anggaran negara itu masih banyak sekali Pak kalau kita kalau kita perinci lagi untuk kasus tindak pidana korupsi ini Pak ya. Baik, itu saja Bapak untuk pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan bergabung nih dengan kami. Semoga topik yang kita bahas hari ini nih Bapak ya bisa memberikan pemahaman yang baru dan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa untuk Sobat Hukum untuk like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan nih episode-episode yang menarik lainnya, karena kita bakalan ada nih ya untuk podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang kalian ingin diskusikan, bisa tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.